Oke teman-teman, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang demokrasi menurut filsuf Romawi. Sebelum membahas lebih lanjutnya, ada tokoh-tokoh besar yang membahas demokrasi dan ketidaksetujuan mereka sendiri terhadap demokrasi. Contohnya adalah Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang skeptis terhadap sistem demokrasi. Meskipun ia hidup dalam salah satu pusat demokrasi paling terkenal di dunia pada saat itu, Socrates merasa bahwa demokrasi memiliki kelemahan yang besar. Karena di sistem demokrasi memungkinkan orang-orang yang tidak berpengetahuan cukup untuk memegang kekuasaan politik. Bukan hanya itu, menurut Socrates, keputusan politik yang bijaksana seharusnya diambil oleh individu-individu yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan kebijaksanaan. Dan juga bukan hanya berdasarkan suara mayoritas. Socrates sendiri, ia berargumen bahwa banyak orang hanya mengikuti opini publik atau juga didorong oleh emosi, bukan pengetahuan yang logis dan matang, melainkan mengikuti arus siapa yang memberitahu mereka. Socrates juga menggunakan analogi kapal untuk menggambarkan pandangannya. Seperti halnya kapal yang membutuhkan nahkoda berpengetahuan untuk mengarahkan kapal tersebut, pemerintahan juga memerlukan pemimpin yang bijaksana untuk memerintah. Tentu saja, posisi ini sangat krusial untuk sebuah negara. Mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tidak seharusnya membuat keputusan politik penting. Tentu ini sangat berbahaya untuk dampaknya ke depannya. Bisa jadi keputusan yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki kemampuan, yang tidak memiliki cukup pemahaman tentang politik pemerintahan, bisa membuat orang-orang menderita. Kebijaksanaan bagi Socrates. Kebijaksanaan bagi Socrates adalah kunci dalam kepemimpinan. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan keadilan yang dapat membuat keputusan politik yang benar. Socrates juga menekankan pentingnya refleksi filosofis melalui metode tanya jawab atau dialektika untuk mencapai kebijaksanaan. Seperti contohnya, Socrates akan mengajak lawannya untuk berbicara dan menguak isi dari kepalanya agar ia semakin tahu dan dekat dengan kebenaran. Dalam Republik, dan juga disebutkan dalam Republik, Plato memperkenalkan gagasan tentang raja filsuf sebagai pemimpin ideal yang dipandu oleh kebijaksanaan, bukan ambisi pribadi. Kritik Socrates terhadap demokrasi tercermin dalam nasibnya sendiri. Pada tahun 399 sebelum Masehi, ia diadili dan dihukum mati oleh pengadilan rakyat Athena karena dituduh merusak akhlak pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa. Proses pengadilannya pun menunjukkan bahwa
mayoritas tidak selalu benar, dan bahwa keputusan politik yang dibuat oleh orang-orang tanpa kebijaksanaan dapat berakhir dengan ketidakadilan. Pandangan Sokrates tentang demokrasi tetap relevan hingga kini, terutama dalam konteks demokrasi modern yang dihadapkan pada tantangan memilih pemimpin yang bijaksana dan berpengetahuan. Di dalam demokrasi modern ada tantangan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Cukup sekian dulu pembahasan part 2 kali ini. Nantikan pembahasan part 3 selanjutnya.